Niche Reading Journey. Jadi untuk kali ini aku mau membuat video pembukaan untuk novel berikutnya yang aku baca dan bakalan aku bahas, yang judulnya adalah The Five People You Meet in Heaven, yang dalam bahasa Indonesia judulnya adalah Meniti Biang Lala, karyanya Mitch Albom. Ini sebenarnya untukku hitungannya adalah reread, karena sebenarnya waktu aku kuliah dulu ada satu dosenku, itu dosen untuk mata kuliah extensive reading, itu memerintahkan mahasiswanya untuk membaca novel The Five People You Meet in Heaven untuk untuk di review. Jadi untuk mata kuliah extensive reading itu adalah salah satu mata kuliah yang paling aku suka banget, karena memang tugasnya adalah membaca sebanyak-banyaknya. Yang awalnya adalah dari short stories, terus habis itu artikel-artikel populer, terus habis itu naik sampai untuk membaca novel dan artikel ilmiah. Dan waktu di semester berapa ya aku lupa, pokoknya di extensive reading ketika udah mulai masuk ke pembahasan tentang novel, dosenku ini memerintahkan mahasiswanya untuk membaca novel ini. Sebenarnya terserah, nggak apa-apa baca yang lain juga nggak apa-apa, pokoknya novelnya itu berbahasa Inggris. Terus habis itu di review, di komen sukanya bagian apa, nggak sukanya bagian apa, terus kesannya, terus habis itu beberapa kalimat-kalimat atau kata-kata sulit yang baru ditemukan. Seperti itu sebenarnya extensive reading. Terus membacanya juga sebanyak-banyaknya, ada minimal bacaan berapa gitu loh. Tapi biasanya aku ngambil di bagian minimal untuk dapat nilai A, karena memang waktu itu aku suka banget membaca. Bukan waktu itu doang sih, tapi sampai sekarang pun aku suka banget membaca. Dan extensive reading itu adalah mata kuliah yang bagiku gampang, karena memang tugasnya hanya membaca dan membuat review. Seperti sekarang, makanya aku lanjutkan untuk membaca dan membuat review, cuman memang tidak dalam bahasa Inggris. Kalau yang itu kan dalam bahasa Inggris, karena memang aku adalah anak sastra Inggris. Nah, untuk Mitch Albom sendiri yang judulnya adalah The Five People You Meet in Heaven, itu diperintahkan oleh dosenku untuk membaca sebagai salah satu bacaan di extensive reading. Dan waktu aku membaca untuk pertama kali, pada awalnya aku gak suka, karena itu kayak, kenapa sih harus diperintah novel, harus ada satu novel yang diperintahkan untuk wajib baca. Sebenarnya gak bisa dibilang wajib baca, cuma disarankan gitu loh. Pada awalnya aku ngerasa gak suka, karena aku lebih suka memilih sendiri buku-buku bacaanku sesuai dengan genre yang aku suka. Karena pada awalnya aku nggak terlalu tertarik sama genre-genre tentang kehidupan, pesan-pesan kehidupan seperti ini. Cuman setelah aku membaca pertama kalinya waktu aku kuliah dulu, ternyata aku suka banget sama novel ini dan memberi kesan banget di dalam diriku, membuat aku tuh kayak terharu juga waktu aku membaca novel ini. Terus setelah untuk pertama kalinya aku membaca karyanya Mitch Albom, yaitu yang judulnya adalah The Five People You Meet in Heaven ini, aku mulai mencari-cari karya beliau lainnya. Dan ternyata karya-karya beliau lainnya itu mirip-mirip seperti ini, ceritanya tentang kehidupan, pesan-pesan kehidupan, arti kehidupan, dan bagaimana menjadi orang baik, dan bagaimana kita bisa hidup menjadi orang baik di sekitar, kayak gitu. Dan karena itu aku mulai mencari-cari yang lainnya. Sejauh ini aku nggak terlalu ingat aku sudah baca berapa, cuman yang aku ingat aku baca novel ini. Terus habis itu aku baca yang judulnya adalah Thursday with Morrie kalau nggak salah. Terus habis itu ada Sang Penjaga Waktu, aku punya novelnya. Sang Penjaga Waktu di mana ya, The Timekeeper. Oh my god, yang ini aku juga punya novel yang ini. Terus untuk beberapa novel lainnya aku nggak terlalu ingat aku baca yang mana aja. Terus waktu aku ngeliat ini, novel ini di Perpus Bung Karno, oh my god, susah ya, aku jadi kayak pengen baca lagi. Karena sebelumnya kan aku reread novel Oliver Twist. Terus habis itu aku jadi kayak pengen mengulang lagi bacaan-bacaanku yang aku ngerasa suka banget, termasuk novel yang ini yang pada awalnya aku nggak suka, karena ini adalah novel yang diperintahkan oleh dosen untuk aku baca. Jadi gitu aja pembukaannya.
Jadi aku baca itu udah sampai ke setengah, cuman besok itu waktunya aku ngembaliin. Nggak masalah, karena seingatku buku ini, novel ini di Perpus Bung Karno itu ada beberapa, nggak cuma satu. Jadi kalau ini aku kembaliin, aku pinjem yang satunya lagi. Pun kalau emang nggak ada atau mungkin semuanya dipinjem, aku udah pinjem cadangannya di Pusnas sama IB Library. Jadi kalau kalian nggak nemu buku fisiknya ini dimanapun, tapi kalian pengen baca buku ini, novel ini, kalian bisa pinjem di Ipusnas sama IB Library, karena memang novel ini tuh nggak antri, terutama yang ada di Ipusnas. Kalau di IB Library kalau nggak salah cuma ada satu, dan itu sedang aku pinjam sekarang. Ini pasti hasil videonya bakalan berbeda dari video yang barusan atau video yang aku ambil kemarin, karena kemarin itu aku pakai kamera HP ku, terus juga pencahayaannya itu langsung dari lampu kamarku. Karena memang kemarin itu kan aku lebih banyak videonya itu footage ketika aku membaca, karena memang kalau aku membaca aku pengennya lebih santai lagi. Sedangkan kalau pakai kamera ini aku harus nyalain lighting tambahan, karena memang kalau hanya pakai lampu kamarku aja, kamera ini bener-bener gelap banget. Jadi karena aku harus nyalain lighting tambahan untuk ini, aku ngerasa aku nggak bisa terlalu lama untuk pakai kamera ini, karena lightingnya itu bakalan jadi panas banget dan aku nggak bakalan kuat kalau aku baca sambil nyalain lighting ini. Jadi seperti itu. Jadi untuk sekarang aku mau melanjutkan mau membuat reading update tentang novel yang aku baca, yang judulnya adalah Mitch Albom. Yang ini tadi siang itu aku ke Perpus Bung Karno buat ngembaliin, karena memang udah waktunya ngembaliin. Terus karena seingatku di Perpus itu novel ini nggak cuma ada satu, aku niatnya beneran aku mau pinjem buku fisiknya lagi, karena meskipun aku udah pinjem di Ipusnas dan IB Library, aku takutnya nggak bakalan kuat dan nggak bisa fokus untuk membaca, karena kalau baca ebook itu terlalu berat bagiku, karena aku sering sakit kepala kalau terlalu banyak baca atau ngeliat dari layar HP. Jadi makanya ke Perpus Bung Karno rencananya aku pinjem ini lagi. Cuman tadi waktu aku ke Perpus Bung Karno itu sebenarnya pada awalnya aku tuh lupa novel ini tuh posisinya ada di mana, ada di rak bagian mana. Makanya waktu aku awal datang itu aku udah muter-muter, aku cari buku-buku yang sebelumnya aku pinjem tapi belum sempat aku baca. Seperti novel ini, Matahari sama Mrs. Dalloway ya. Yang ini kan sebelumnya, di periode sebelumnya itu bener-bener aku pinjem bersamaan dengan novel ini, terus juga sama The Professor and the Madman. Karena memang bagiku semuanya, keempatnya itu adalah buku-buku atau novel-novel yang bener-bener menarik banget untuk aku baca. Cuman memang belum ada kesempatan, karena pada awalnya aku harus menyelesaikan membaca buku yang aku pinjam dari Ipusnas dulu. Terus ketika aku ke Perpus tadi, aku memutuskan kalau ada aku bakalan pinjam lagi buku-buku yang belum sempat aku baca. Terus yang kedua novel ini aku ingat posisinya di mana, jadi gampang untuk aku dapatkan. Terus untuk yang satu ini yang sebenarnya sedang aku proses baca dan bener-bener aku pengen banget dapatkan buku fisiknya, itu pada awalnya aku nggak ingat di mana. Terus akhirnya aku menyerah, kayaknya aku harus menyelesaikan untuk baca ini dari Ipusnas aja gitu kan pada awalnya. Terus akhirnya aku ngambil buku yang lainnya yang sekiranya menarik bagiku, terutama yang The Kite Runner, yang itu sebelumnya aku udah pinjem tapi belum aku baca. Itu aku di kapan ya, pokoknya beberapa waktu yang lalu, mungkin sebulan 2 bulan yang lalu aku pinjem itu, tapi emang belum ada kesempatan. Itu aku udah pegang. Terus aku juga pegang novel dari Mark Twain yang judulnya adalah Tom Sawyer, The Adventure of Tom Sawyer. Yang itu aku pengen baca karena memang di videoku yang aku membahas Oliver Twist, ternyata ada seorang subscriberku yang biasanya nonton dan biasanya komen, itu dia nge-mention kalau dia itu ketika aku membahas Oliver Twist itu ternyata dia sering ketuker antara penulisnya dari Oliver Twist yaitu Charles Dickens sama penulisnya Tom Sawyer yang namanya Mark Twain itu. Dan setelah itu aku jadi kepikiran bahwa aku pengen banget untuk baca novel Tom Sawyer, karena memang sebelumnya aku udah sering banget lihat di Perpus Bung Karno, tapi belum ada satu kali pun aku bener-bener pinjem. Aku cuma tertarik tapi belum pernah pinjem. Jadi tadi itu aku pegang itu.
The Adventure of Tom Sawyer, terus The Kite Runner, terus 2 buku ini aku udah pegang. Cuman waktu aku berencana untuk pulang, aku memutuskan untuk terakhir kalinya aku bakalan cari novel ini lagi, karena bener-bener aku pengen banget untuk menyelesaikan buku ini dari buku fisiknya aja daripada aku baca dari e-Pusnas. Untungnya waktu aku balik lagi, waktu aku muter lagi, akhirnya aku inget aku menemukan buku ini tuh di mana. Dan emang pada dasarnya buku ini posisinya itu adalah di tempat, di rak yang jarang banget aku lihat, yang kayak aku ngerasa kalau di tempat itu tuh bagian novelnya itu dikit banget gitu loh. Terus juga posisinya itu bener-bener di bawah. Biasanya kalau buku-buku yang bagian bawah banget itu jarang aku lihat. Makanya aku nggak ingat pada awalnya ini buku aku temukan di mana. Dan untungnya aku bisa mendapatkan novel ini dan bisa melanjutkan ini. Jadi untuk kalian yang nggak tahu novel ini tentang apa dan penasaran banget untuk tahu isinya tentang apa, karena ngelihat videoku ini, karena aku benar-benar excited banget untuk membaca novel ini. Jadi sebenarnya novel ini menceritakan kisah dari seorang pria tua, nggak tua-tua banget sih, sekitar umur 50-60an, yang namanya adalah Eddie. Eddie ini adalah seorang maintenance yang bekerja di sebuah taman hiburan yang ada di pinggir pantai. Taman hiburan itu kayak apa ya, kayak taman hiburan yang biasanya kita tahu gitu loh, ada komedi putarnya, ada biang lalanya, ada pertunjukan-pertunjukan ya yang semacam itu. Nah, Eddie ini dia bertugas sebagai kepala maintenance di sana, dan dia itu ternyata ternyata pekerjaan itu juga dilakukan oleh mendiang ayahnya Eddie di zaman dulu. Jadi tempat hiburan apa ya, taman hiburan itu ternyata sudah berjalan, sudah buka, sudah berpuluh-puluh tahun. Dan di saat Eddie umur 50-an itu, Eddie lah yang menjadi kepala maintenance di situ. Dan awal ceritanya itu diceritakan bahwa di saat itu Eddie itu sedang berulang tahun. Aku lupa dia itu ulang tahun yang keberapa ya. Oh, enggak ding, dia itu udah tua banget, jadi dia ulang tahun ke-83. Hahaha, di blurbnya aja ada. Jadi ketika dia sedang berulang tahun, nggak dirayain sih, tapi di hari ulang tahunnya dia tetap bekerja. Nah, di saat itu ternyata dia mengalami sebuah kecelakaan kerja, di mana ada sebuah kayak semacam apa ya, ayunan gondola, antara pokoknya sebuah wahana permainan di sana itu yang cukup ekstrem itu ternyata mengalami sebuah kecelakaan. Dan kecelakaan itu menyebabkan Eddie yang saat itu ada di bawah sedang mengawasi jalannya penyelamatan orang-orang yang sedang ada di dalam wahana tersebut, ternyata dia malah tertimpa oleh wahana yang jatuh itu. Terus kemudian dia meninggal. Dan itu adalah awal cerita di novel ini, adalah di masa-masa, di detik-detik akhir, di menit-menit akhir ketika sebelum dia meninggal, sampai benar-benar di saat dia meninggal. Nah, kemudian berlanjut di waktu Eddie itu sudah menjadi roh dan dia itu masuk ke surga, di mana di surga itu, bukan surga sih, anggap aja surga atau di alam setelah kematian itu, ternyata orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah menjadi roh seperti Eddie yang sudah meninggal karena kecelakaan itu, mereka itu ternyata di sana bertemu dengan beberapa orang yang berpengaruh dalam hidup mereka, entah mereka sadari atau tidak ketika mereka hidup. Pokoknya ketika mereka masuk ke dalam alam arwah itu, mereka bertemu dengan beberapa orang, 5 orang, dan 5 orang itu secara bergantian memberikan pelajaran tentang kehidupan, dimana waktu hidup itu Eddie, orang yang sebelum mati itu biasanya belum tahu pelajaran itu, tapi setelah masuk ke dalam alam arwah itu, mereka akhirnya bisa mengerti beberapa hal yang tidak mereka mengerti ketika mereka hidup. Jadi seperti itu aja sih tambahannya, karena memang aku belum selesai. Aku nggak tahu aku bakalan seberapa kuat ngomong banyak hal hari ini, karena memang sebenarnya kali ini rencananya aku mau membahas 3 novel, yang 2 novel itu aku udah selesai baca, cuman memang aku belum bikin review akhirnya. Terus kemudian yang satunya lagi itu aku mulai baca itu sebenarnya kemarin pagi, yang bagiku itu kayaknya udah mulai banyak hal yang perlu aku bahas sebelum aku lupa. Jadi untuk kali ini kayaknya lebih baik aku membahas novel yang udah aku selesai baca itu cukup lama, yaitu sekitar seminggu yang lalu. Dan belum aku bikin review akhirnya, karena sebelumnya aku berpikiran bahwa sebelum aku membahas novel ini, yang Mitch Albom Meniti Biang Lala ini, lebih baik aku membahas novel
lainnya yang udah selesai aku baca yang lebih lama lagi, yaitu Si Jago. Makanya untuk Si Jago ini udah aku review sampai selesai, terus kemudian udah aku upload juga dan publishnya bakalan nanti sore. Jadi untuk sekarang aku mau membahas Mitch album dulu, terus kemudian kayaknya aku membahas Matahari yang ini yang udah aku selesai baca itu kemarin lusa. Kemudian aku bakalan membahas Mrs. Dalloway yang meskipun aku baru baca sedikit banget, tapi udah banyak hal yang berkecamuk di dalam kepalaku tentang novel ini. Jadi untuk novel Meniti Biang Lala, seperti yang aku bilang sebelumnya, ini diawali dari kisah Eddie, di mana Eddie ini adalah seorang kepala maintenance yang ia mengalami kecelakaan di tempat kerjanya. Kemudian ceritanya dimulai itu setelah Eddie itu meninggal, di mana di alam baka, di alam arwah, di alam setelah kematian, dia bertemu dengan 5 orang yang akan mengajarkannya tentang kehidupan yang selama ini belum dia pahami selama Eddie hidup. Nah, di alam kematian itulah, di alam baka atau di alam arwah itu, dia bertemu dengan 5 orang yang secara bergantian memberikan dia pelajaran hidup. Yang pertama itu adalah seseorang yang sebenarnya Eddie itu tidak benar-benar kenal. Dia hanya tahu bahwa si orang ini adalah seorang pekerja di taman hiburannya itu ketika Eddie itu masih kecil. Jadi Eddie itu kan memang adalah seorang anak yang tinggal di sekitar taman hiburan itu, dan ayahnya juga adalah seorang kepala maintenance dulunya sebelum akhirnya digantikan oleh Eddie. Nah, karena Eddie ini sering datang ke taman hiburan itu, dia sering bertemu dengan orang ini, tapi dia tidak benar-benar mengenal orang ini. Nah, ketika di alam arwah itu, ternyata orang ini tuh mengajarkan pada Eddie bahwa sebenarnya kehidupan setiap orang di dunia ini itu saling tumpang tindih, saling mempengaruhi. Apapun yang dilakukan oleh manusia, setiap orang, individu, hal kecil apapun yang bahkan tidak kita pikirkan itu sedikit banyak akan berpengaruh kepada orang lain. Seperti dimana di ceritanya Eddie, bahwa ketika Eddie ini masih kecil, ternyata apa yang dilakukan Eddie secara tidak sengaja itu ternyata mempengaruhi kehidupan si orang yang akhirnya ditemui Eddie di alam bakanya. Jadi kayak apa yang kita lakukan itu akan berpengaruh sedikit banyak dan baik buruk kepada orang lain. Jadi selama kita hidup, kita harus belajar bahwa kita harus sadar bahwa apa yang kita lakukan ini akan mempengaruhi orang lain. Dengan kesadaran seperti itu, kita akan lebih berhati-hati lagi untuk menjalani kehidupan, untuk melakukan segala sesuatu. Berganti ke orang kedua, ternyata orang kedua yang ditemui Eddie di alam arwah atau di alam baka atau di surga itu adalah seorang mantan kaptennya ketika Eddie ini pernah menjadi tentara di masa Perang Dunia. Nah, mantan kaptennya ini adalah kapten yang memimpin kelompoknya Eddie ketika mereka berperang di Filipina, dan si mantan kapten ini mengajarkan kepada Eddie bahwa pengorbanan itu tidak akan pernah sia-sia. Meskipun pada awalnya kita akan merasa bahwa pengorbanan itu menyakitkan, pengorbanan itu membuat kita kehilangan, membuat kita sedih. Bahkan ada beberapa waktu kita itu menyesal bahwa kita sudah pernah berkorban untuk orang lain, tapi pengorbanan itu tidak pernah sia-sia, karena apa yang kita berikan kepada orang lain, pengorbanan yang kita berikan kepada orang lain itu akan dilanjutkan oleh orang lain itu. Seperti itu, karena memang ceritanya di sini kepala kaptennya ini ternyata pernah berkorban untuk melindungi anggota kelompoknya, termasuk Eddie, yang sampai membuat si kapten ini akhirnya kehilangan nyawanya. Dan Eddie itu baru sadar bahwa ternyata kaptennya itu meninggal untuk dirinya. Jadi pada awalnya Eddie ini kayak bersedih dan marah kepada dirinya sendiri karena dia tidak tahu bahwa kaptennya ini berkorban untuk dirinya. Tapi setelah itu akhirnya kaptennya mengatakan bahwa pengorbanan itu tidak pernah sia-sia, karena pada akhirnya Eddie dan teman-temannya itu selamat dan bisa melanjutkan hidup dengan lebih baik. Kemudian ada orang ketiga, yang sebenarnya orang ketiga ini tidak pernah bertemu secara langsung dengan Eddie. Cuman si orang ketiga ini adalah orang yang berkaitan erat dengan tempatnya dia bekerja atau si taman hiburan itu, karena ternyata orang ini adalah mantan pemiliknya taman hiburan itu sebelum dia akhirnya memutuskan untuk menjual taman hiburan itu. Juga si orang ketiga ini dia mengetahui detik-detik akhir ketika ayahnya Eddie meninggal, di mana ayahnya Eddie ini ternyata selama hidupnya itu adalah seseorang yang keras. Bahkan ada beberapa waktu, bertahun-tahun bahkan, di mana dia itu tidak mau berkomunikasi dengan Eddie karena ada sebuah pertengkaran yang terjadi sebelumnya. Jadi sampai ayahnya meninggal pun Eddie itu tetap menyimpan dendam dan amarah kepada ayahnya, karena dia itu merasa tidak diperhatikan oleh ayahnya, tidak disayangi, tidak
bisa dimengerti oleh ayahnya yang sangat keras. Terus kemudian karena setelah bertemu dengan orang ketiga di alam baka itulah Eddie diajarkan untuk memaafkan, diajarkan untuk berdamai dengan masa lalu, melepaskan amarah, melepaskan dendam, karena memang sebenarnya dendam itu malah akan menyakiti dirinya sendiri. Seperti Eddie di sini, dia itu merasa dia itu benar-benar merasa marah sepanjang waktu, merasa terbelenggu akan amarahnya sendiri sampai akhir hayatnya. Padahal hal itu hanya akan menyakiti dirinya sendiri. Jadi Eddie ini diajarkan untuk melepaskan, memaafkan segala sesuatu, terutama memaafkan apa yang telah dilakukan ayahnya. Karena Eddie pun juga tidak tahu apa yang pernah dialami oleh sang ayah sampai membuat si ayah ini menjadi orang yang sangat keras. Orang keempat yang ditemui Eddie itu adalah mendiang istrinya yang begitu dia cintai, yang sangat dia rindukan, karena memang sebenarnya istrinya ini sudah lama meninggal. Dan setelah istrinya yang sangat dia cintai itu meninggal, kehidupan Eddie ini menjadi sangat hampa, sangat kosong, dan dia hanya menjalani hidup dari hari ke hari itu kayak ya udah pokoknya hidup aja, karena dia benar-benar merasa kehilangan dunianya, yaitu istrinya yang sangat dia cintai. Nah, di orang keempat inilah atau istrinya inilah yang mengajarkan pada Eddie bahwa meskipun dia sudah meninggal, meskipun kita kehilangan orang-orang yang kita cintai seperti Eddie kehilangan istrinya, hidup itu harus berlanjut dan kita tidak benar-benar kehilangan orang yang kita cintai, karena orang yang kita cintai, rasa cinta itu akan tetap menetap dalam hati dan pikiran kita. Meskipun memang berubah wujud hanya menjadi kenangan, tapi kita tetap bisa menyimpan cinta itu untuk diri kita sendiri agar kita tetap merasa hangat di dalam hati. Tidak seharusnya Eddie itu menjadi seseorang yang kelabu, tidak seharusnya Eddie itu atau orang yang kehilangan cinta itu menjadi seseorang yang bersedih setiap hari, karena cinta itu tetap ada di dalam diri kita. Kayak gitu. Kemudian orang terakhir ini adalah seorang anak yang sebenarnya tidak benar-benar Eddie sadari kehadirannya. Jadi anak ini, tapi banyak anak sih sebenarnya. Di orang kelima ini sebenarnya Eddie ini bertemu dengan banyak anak kecil. Kayak dia ini masuk ke sebuah dunia di mana dunia itu penuh dengan anak-anak, dan ada satu anak yang mengajarkan kepada Eddie bahwa meskipun Eddie selama hidupnya dia itu merasa kesepian, merasa tidak berguna, merasa terjebak, merasa tidak tahu hidup itu harus bagaimana, sebenarnya kehidupan Eddie itu juga penting untuk orang lain, terutama untuk anak-anak itu. Kenapa? Karena sebenarnya kehidupan Eddie yang dia jalani, terutama ketika Eddie itu menjadi kepala maintenance di taman hiburan itu, sangat penting untuk menjaga kehidupan, keselamatan dari orang-orang yang berkunjung ke taman hiburan itu. Jadi kalau tanpa Eddie, kemungkinan hal-hal buruk akan terjadi kepada orang lain. Jadi dengan hadirnya Eddie, meskipun orang lain itu tidak sadar akan manfaatnya Eddie di situ, kehidupan Eddie itu bisa membuat orang lain itu menjadi lebih aman. Seperti Eddie yang selalu menjaga keamanan dari taman hiburan itu agar tidak terjadi kecelakaan. Jadi seperti itu sih. Jadi untuk novel ini aku bener-bener rekomendasiin untuk kalian baca, karena ini benar-benar adalah sebuah novel yang banyak pesannya untuk kehidupan kita, juga sangat heartwarming. Ada dua hal tambahan untuk novel ini. Jadi ketika aku membaca novel ini, aku mengingat satu novel lagi yang sama-sama tentang kehidupan. Sama-sama tokohnya adalah seorang lelaki tua yang kesepian, yang kehilangan cinta sejatinya karena istrinya meninggal terlebih dulu. Yaitu novel yang judulnya adalah The Man Called Ove, kalau nggak salah. Yang itu tuh aku ngerasa ada beberapa kemiripan gitu loh sama tokoh Ovi dan Eddie, karena mereka berdua itu adalah orang-orang yang pada akhir hayatnya itu tinggal sendirian, kehilangan cintanya, yang selama hidup itu pada awalnya itu merasa kehidupannya itu runtuh karena kehilangan istri mereka. Cuman pada akhirnya kalau untuk Ovi itu akhirnya dia menemukan semangat hidupnya kembali di akhir hayatnya karena bertemu dengan sebuah keluarga tetangga baru yang tinggal di sebelah rumahnya Ovi. Sedangkan untuk Eddie sendiri pada akhirnya dia bisa mengetahui apa arti hidupnya setelah dia meninggal. Jadi aku benar-benar merasa bahwa ada beberapa bagian antara Eddie dan Ovi ini yang mirip. Terus juga ada satu tambahan lagi bahwa ternyata novel ini tuh ada lanjutannya. Di sini di bagian belakang, di bagian cerita paling akhir ini kesepil sedikit bahwa novel ini bakalan ada lanjutannya. Dan memang novel ini ada sequelnya yang judulnya adalah
orang kelima 5 orang berikut yang kamu temui di surga, kalau nggak salah judulnya seperti itu, dan kalian bisa temukan itu di iPusnas. Jadi sekian review novel Meniti Biang Lala dariku. Semoga kalian nonton sampai akhir, semoga kalian ngerti apa yang aku sampaikan. See you next time. Goodbye.